Kegagalan rahasia CIA di Indonesia. Ada 3 hal yang akan kita bahas di video ini, yaitu Operasi Permesta, keterlibatan dalam gerakan 30 September 1945, dan operasi militer dan intervensi langsung. Jadi, bersiaplah, kita akan memulainya. Di akhir 1950-an, ketika dunia sedang terjebak dalam perang ideologi antara blok barat dan timur, Indonesia berdiri sebagai salah satu panggung utama perang dingin di Asia Tenggara. Presiden Soekarno dengan semangat nasionalisme yang membara dan visinya untuk netralitas global menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat yang khawatir akan semakin berkembangnya pengaruh komunisme di Asia. CIA melihat potensi ancaman dalam kepemimpinan Soekarno yang meskipun tidak secara eksplisit mendukung komunisme, tampak terlalu bersahabat dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Ketakutan ini mendorong CIA untuk melancarkan sebuah operasi rahasia yang bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih pro-barat. Maka lahirlah Operasi Permesta, sebuah operasi yang didesain untuk mendukung pemberontakan militer di Indonesia. Pemberontakan PRRI Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Semesta, dipimpin oleh sekelompok perwira militer Indonesia yang merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Mereka memproklamasikan diri sebagai oposisi terhadap Soekarno dan mendapatkan dukungan penuh dari CIA. CIA tidak hanya menyediakan senjata dan amunisi, tetapi juga pelatihan militer dan dukungan logistik yang signifikan. Pesawat-pesawat Amerika terbang rendah di atas wilayah Indonesia menjatuhkan pasokan senjata kepada para pemberontak di medan perang. Namun, meskipun memiliki dukungan dari kekuatan super seperti Amerika Serikat, pemberontakan ini tidak berjalan sesuai rencana. Pasukan pemerintah Indonesia yang loyal kepada Soekarno berhasil mengalahkan para pemberontak dengan relatif cepat. Salah satu momen kunci yang mengungkap keterlibatan Amerika dalam operasi ini adalah penangkapan seorang pilot CIA, Alan Lawrence Pope, yang pesawatnya jatuh di wilayah Indonesia. Penangkapan dan pengadilan Pope membuka tabir operasi rahasia ini ke publik, memicu kecaman internasional dan menimbulkan rasa malu bagi pemerintah Amerika Serikat. Operasi Permesta berakhir dengan kegagalan total, tetapi dampaknya jauh dari berakhir. Keterlibatan CIA dalam upaya menggulingkan Soekarno meninggalkan jejak mendalam dalam hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Bagi pemerintah Indonesia, hal ini memperkuat kecurigaan terhadap niat Amerika dan semakin mendorong Soekarno untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan negara-negara komunis. Di sisi lain, bagi CIA, kegagalan ini menjadi pelajaran berharga dalam kompleksitas operasi rahasia dan risiko yang menyertainya. Keterlibatan dalam gerakan 30 September 1965. Ketika malam tiba pada tanggal 30 September 1965, Indonesia terperosok dalam kegelapan yang akan mengubah arah sejarahnya. Gerakan 30 September, GTLS, sebuah kudeta yang dipimpin oleh sekelompok perwira militer yang mengklaim bertindak untuk menyelamatkan negara dari ancaman kudeta Dewan Jenderal, memicu kekacauan dan ketakutan di seluruh negeri. Namun, di balik peristiwa yang mengerikan ini, terdapat desas-desus dan bukti keterlibatan CIA yang masih menjadi topik kontroversial dan perdebatan hingga hari ini. CIA dalam upayanya untuk menahan penyebaran komunisme diduga telah mendukung dan bahkan memicu peristiwa GTSS sebagai cara untuk menyingkirkan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin kuat. PKI pada saat itu adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dan kehadirannya yang kuat dalam politik Indonesia menjadi ancaman bagi kepentingan Barat. Dokumen dan laporan yang muncul kemudian mengindikasikan bahwa CIA tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga logistik dan intelijen kepada militer Indonesia yang anti-komunis. Gerakan 30 September dimulai dengan penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tinggi Angkatan Darat Indonesia.
para pemimpin gerakan ini yang mengklaim bertindak untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal dengan cepat menguasai stasiun radio dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Namun, kudeta ini segera berantakan, dan dalam beberapa hari, pasukan yang setia kepada Mayor Jenderal Soeharto berhasil menguasai situasi dan memulihkan ketertiban. Namun, ini baru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Pasca kudeta yang gagal ini, Soeharto dan militer Indonesia melancarkan kampanye besar-besaran untuk menyingkirkan PKI dan semua yang dianggap simpatisan komunis. Kampanye ini berubah menjadi pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang. Dalam kekacauan ini, CIA diduga menyediakan daftar nama-nama anggota PKI dan simpatisan komunis kepada militer Indonesia, memfasilitasi pembersihan brutal tersebut. Keterlibatan CIA dalam Guerrillas dan pembersihan komunis ini menimbulkan banyak pertanyaan moral dan etis. Seberapa jauh keterlibatan mereka dalam merencanakan dan mengeksekusi operasi ini? Apakah mereka benar-benar memicu kudeta ini atau hanya mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi? Banyak detail dari operasi rahasia ini tetap tertutup dan menjadi subjek spekulasi dan investigasi. Yang pasti, peristiwa ini mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan memimpin Indonesia dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade. Rezim Orde Baru yang ia bangun didasarkan pada kebijakan anti-komunis yang ketat dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi CIA, keterlibatan dalam Guerrillas mencerminkan pola intervensi di negara-negara berkembang selama Perang Dingin, di mana mereka sering mendukung kekuatan anti-komunis tanpa mempedulikan konsekuensi kemanusiaan dan politik jangka panjang. Kisah Guerrillas dan pembersihan komunis di Indonesia tetap menjadi salah satu episode paling gelap dan kontroversial dalam sejarah intervensi Amerika di Asia. Pengaruh jangka panjang dan warisan kegagalan CIA di Indonesia. Ketika berbicara tentang kegagalan CIA di Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang operasi yang tidak berjalan sesuai rencana atau sekadar episode dalam sejarah Perang Dingin. Kita berbicara tentang warisan yang panjang dan rumit dari intervensi asing yang meninggalkan jejak mendalam dalam politik, budaya, dan hubungan internasional Indonesia. Pengaruh jangka panjang dari kegagalan CIA ini masih terasa hingga hari ini, membentuk persepsi dan kebijakan yang diambil oleh negara tersebut. Kegagalan operasi Permesta dan keterlibatan dalam gerakan 30 September 1965 tidak hanya merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat pada saat itu, tetapi juga meninggalkan warisan kecurigaan yang mendalam terhadap segala bentuk intervensi asing. Bagi banyak orang Indonesia, campur tangan CIA dan kekuatan asing lainnya dilihat sebagai upaya untuk mengontrol dan mendikte nasib bangsa mereka. Sebuah trauma yang membentuk sikap politik nasionalisme yang kuat hingga kini. Di era modern, pengaruh dari kegagalan CIA di Indonesia dapat dilihat dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri negara tersebut. Indonesia telah mengembangkan sikap yang sangat berhati-hati terhadap aliansi militer dan politik dengan negara-negara besar. Sejarah intervensi asing mendorong Indonesia untuk memperkuat prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional dalam kebijakan luar negerinya. Ini terlihat dalam peran aktif Indonesia di ASEAN dan forum-forum internasional lainnya, di mana mereka sering menyerukan solusi damai dan dialog dalam penyelesaian konflik. Selain itu, trauma masa lalu ini juga memperkuat pandangan negatif terhadap segala bentuk imperialisme modern. Rakyat Indonesia yang menyadari sejarah panjang perjuangan mereka melawan kolonialisme dan intervensi asing cenderung sangat waspada terhadap segala bentuk dominasi asing. Ini menciptakan dinamika politik di mana pemerintah harus berhati-hati dalam berurusan dengan kekuatan global, memastikan bahwa kedaulatan dan integritas nasional tetap terjaga. Warisan dari kegagalan CIA di Indonesia juga tercermin dalam budaya populer dan pendidikan. Buku-buku sejarah, film, dan dokumenter
seringkali menggambarkan intervensi asing ini sebagai peringatan akan bahaya kehilangan kedaulatan dan independensi. Generasi muda Indonesia diajarkan untuk memahami pentingnya mempertahankan kemandirian dan menolak segala bentuk dominasi asing, sebuah pelajaran yang diambil dari pahitnya pengalaman masa lalu. Namun, meskipun ada luka dan trauma yang ditinggalkan oleh kegagalan CIA, ini juga memberikan pelajaran berharga tentang resilien dan kekuatan bangsa Indonesia. Dari kegagalan dan intervensi ini, Indonesia bangkit dengan semangat nasionalisme yang lebih kuat dan tekad untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Ini adalah cerminan dari ketahanan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk belajar dari sejarah mereka dan bergerak maju dengan keyakinan yang lebih besar dalam kemampuan mereka sendiri. Menganalisis pengaruh jangka panjang dari kegagalan CIA di Indonesia mengingatkan kita bahwa setiap intervensi asing membawa konsekuensi yang jauh melampaui momen atau peristiwa itu sendiri. Ini mempengaruhi generasi dan membentuk identitas nasional, serta memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depan suatu bangsa. Bagi Indonesia, pengalaman ini mengajarkan pentingnya kedaulatan dan independensi, serta pentingnya belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan mandiri.